إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan pada detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan kajian setiap hari Ahad. Tentunya ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, wa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi dunia, harta duniawi, kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak, kepada orang yang sholat ataupun tidak sholat, kepada orang yang ibadah ataupun tidak ibadah. Allah berikan harta dunia, baik itu kendaraan, baik itu uang, baik itu pangkat ataupun jabatan. Sedangkan hidayah untuk ngaji, hidayah untuk thalabul ilmi hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi alhamdulillah kita di sini bergerak atas dasar iman, atas dasar hidayah. Kita terus mengisi hati kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ketaatan, terus kita istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya menasihati diri saya pribadi dan umumnya para jamaah akan menyampaikan hadis kedua di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Hadis kedua dengan judul yang sama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang hadis pertama itu isinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Hadis kedua ini berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, ridho Rabbi fi ridho walid wa sahhatu Rabbi fi sahhatil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Faedah dari hadis ini, keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Ini merupakan betapa besarnya Allah menggambarkan besarnya hak orang tua kepada anaknya. Betapa dahsyatnya keridhaan dan kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua ridho, maka si anak akan mendapatkan berbagai kemudahan. Yang pertama, untuk kemudahan ketika dia misalnya bekerja, dia akan diberikan kemudahan. Sesibuk apapun, dia akan diberikan kemudahan untuk ibadah. Ketika orang tua ridho dalam hal rumah tangga, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Ketika orang tua sudah ridho dalam hal pendidikan, Allah akan berikan kemudahan dia dalam menggapai cita-cita. Ketika orang tua sudah ridho dalam hal kesehatan, Allah akan berikan anak-anaknya kesehatan yang terbaik. Maka dari itu bentuk keriduan orang tua itu akan mengakibatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada si anak. Dan yang kedua, kita menyaksikan di zaman sekarang banyak anak yang selalu memicu kemarahan orang tuanya. Entah itu dengan HP, dengan gadget, dengan susah bangun pagi. Nah, ini mengakibatkan marah orang tua. Tidak boleh si anak itu membuat hati orang tuanya kecewa. Tidak boleh membuat si anak itu membuat sedih hati orang tuanya. Ya, si anak seperti apa? Tentunya anak yang bareng, anak yang ragil, anak yang perempuan, anak yang laki-laki, semuanya itu harus bisa bagaimana caranya menggapai ridho orang tuanya. Orang tua seperti apa? Bapak dan ibunya. Terus yang kedua, dalam hadis ini ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak, artinya tergantung. Tapi ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah bersifat mutlak. Contohnya apa? Contohnya Allah memerintahkan kita sholat, puasa Ramadan. Nah, ini harus kita kerjakan. Kalau seandainya ada orang tua yang menyuruh, misal anak orang tua itu nyuruh anaknya, nah beli togel sana, kira-kira mau nggak anaknya ini? Nggak boleh. Jangan, karena ini menyalahi aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nggak usah sholat, nggak usah puasa Ramadan. Nah, ini nggak boleh. Bakti kita kepada orang tua itu tergantung apakah ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah atau tidak. Ya, ketika orang tua nyuruh kita anaknya itu tidak sholat, tidak puasa Ramadan, maka ini jangan diikuti, karena ini sudah menyalahi aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita menolaknya? Dulu di zaman sahabat itu ada sahabat yang disuruh murtad. Jadi disuruh murtad sama ibunya. Selama kamu tidak keluar dari Islam, ibu tidak mau makan, ibu tidak mau minum. Dengan halus sahabat itu mengatakan, "Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa, satu persatu nyawamu dicabut, sungguh aku tidak mau." Jadi menolak dengan kata-kata yang sopan. Maka dari itu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di Arab Saudi itu bahkan sampai persidangan kakak adik meminta vonis dari hakim, meminta ketetapan hukum dari hakim, ingin merawat ibunya, ingin merawat orang tuanya, rebutan merawat orang tuanya di usia senja. Akhirnya dalam vonis hakim itu di Arab Saudi memutuskan si anak yang pertama yang mendapatkan hak untuk merawat orang tuanya yang sudah parubaya. Nah, ini kita berebut bagaimana mendapatkan ridho kedua orang tua. Di Indonesia mudah-mudahan ada kisah-kisah nyata bagaimana si anak berbakti kepada kedua orang tua. Di Maroko Piala Dunia kita lihat, ya ini masuk berapa 16 besar ya Maroko. Itu karena tidak terlepas dari hadirnya seorang ibu di stadion mendoakan anaknya. Ini sebuah keajaiban-keajaiban yang Allah pertontonkan. Ini merupakan sebuah renungan untuk kita dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas. Diniatkan untuk orang tua kita. Bersyukur bagi orang tuanya yang masih ada di dunia. Kita silaturahmi bagi orang tuanya yang sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan menjadi imam
azan, bekerja untuk kedua orang tua kita. Di dunia kita bisa berkumpul, kita rindu wajah ibu kita rindu wajah ayah kita, maka kita selalu berdoa untuk dimudahkan nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semoga diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, kesuksesan untuk terus dimudahkan berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada di dunia maupun di akhirat. Kita iringi kajian Ahad pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.